Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini adalah sebuah kebenaran bahwa kita adalah milik Tuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah milik Tuhan, kita dikasihi bahkan dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Allah di dalam hati setiap orang percaya menjadi sebuah jaminan bahwa orang tersebut adalah milik Allah selama-lamanya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat 24 berbunyi demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus, hidupnya tidak hanya milik Allah, tetapi Allah adalah miliknya. Milik yang tidak dapat tergantikan oleh apapun dan milik yang tidak dapat tertandingi oleh siapapun. Fanny J. Crosby, seorang yang mengalami kebutaan sejak lahir, menulis begitu banyak him semasa hidupnya. Salah satunya adalah lagu yang dinyanyikan tadi pagi dalam doa harian yang sudah dibagikan, yaitu Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kebutaan yang dialami oleh Fanny Crosby adalah membuatnya kehilangan banyak. Ia kehilangan penglihatannya, ia kehilangan banyak peluang dan juga kesempatan. Namun satu hal yang tidak dapat diambil darinya, yaitu bahwa Yesus adalah kepunyaannya. Yesus adalah milik abadinya. Maka sedikit pun tidak ada penyesalan atas kebutaan tersebut. Bahkan Fanny J. Crosby berkata, nanti di sorga di saat matanya pertama kali terbuka, maka pribadi yang ia lihat adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi bangsa Israel yang sedang dihukum oleh Tuhan, di mana Nabi Yeremia sebagai penulis dari kitab Ratapan ini melihat sendiri akan hukuman yang sedang terjadi atas bangsa Israel. Nabi meratap, ia sengsara, dan betapa beratnya penderitaan bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan pada saat itu, dan mereka sedang dibawa akan murka Allah. Seakan-akan tidak lagi ada harapan bagi bangsa Israel. Melihat kondisi demikian, Nabi Yeremia berkata kepada dirinya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan yang bagaimana yang disebut oleh Nabi Yeremia sebagai bagian, sebagai milik di dalam hidupnya. Di dalam ayat 21 hingga ayat 22 dikatakan demikian. Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan, yang rahmatnya tidak habis-habisnya, dan yang kesetiaannya sangat besar. Hukuman Allah atas bangsa Israel tidak bersifat selama-lamanya, ada batasnya. Namun kasih setia dan rahmat Tuhan tidak ada batasnya bagi umat pilihannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang menjadikan Tuhan sebagai bagian, sebagai harta, sebagai milik satu-satunya dalam hidup adalah orang yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Mazmur 73 ayat 26 berbunyi demikian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita adalah milik Tuhan, itu sudah pasti. Tetapi apakah kita sungguh menjadikan Tuhan sebagai milik, sebagai bagian, sebagai harta satu-satunya yang tidak dapat tergantikan, tidak dapat tertandingi, tidak dapat diambil dari hidup kita? Tuhan adalah bagianku, kiranya kita mengalami kesukacitaan yang sejati ketika Tuhan kita jadikan sebagai milik, sebagai bagian satu-satunya di dalam hidup kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.